bounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ice Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara memisahkan jalur ISP dari game dan selain game menggunakan mark routing. Oke, jadi yang pertama di sini saya perlihatkan topologinya. Di sini terdapat MikroTik client yang terhubung ke modem ISP1 dan ke ISP2. Nah, di sini kita akan mengarahkan agar game itu untuk link utama dari game akan mengarah ke ISP2, sedangkan untuk link backup dari game akan diarahkan ke ISP1. Sedangkan untuk yang selain game akan diarahkan link utamanya ke ISP1 dan link backup dari selain game akan diarahkan ke ISP2. Oke, langsung saja di sini saya akan set untuk MikroTiknya. Nah, di sini saya sudah set untuk interface-nya Ether 1 adalah ke ISP1. Sedangkan Ether 2 mengarah ke ISP2 dan Ether 3 mengarah ke local client. Lalu di sini sudah saya set juga untuk IP dari ISP1 adalah 11.2, ISP2 adalah 12.2 dan yang ke client itu 10.1 seperti ini. Oke, lalu IP DNS-nya juga saya sudah masukkan. Ini adalah IP DNS dari provider di tempat saya. Silahkan kalian masukkan DNS yang sesuai dengan provider kalian. Lalu di sini kita akan buat untuk IP root-nya. Nah, di sini IP root ini adalah kita akan buat routing seperti biasa, tapi ini sistemnya adalah failover untuk yang selain game. Jadi ini adalah routing untuk yang selain game. 11.1 seperti ini. Cek gateway ping, distance-nya saya akan buat agar ke ISP1 itu adalah link utama dari yang selain game. Seperti ini. Jadi sederhana saja seperti biasa. Lalu copy di sini yang untuk link backup dari selain game. 12.1 distance 2. Cek gateway ping. Ini saya akan berikan komen link selain root main dan backup selain game seperti ini. Jadi dua konfigurasi routing ini adalah untuk link utama dan link backup dari yang traffic selain game. Lalu kita buat juga untuk di IP firewall. Nah, di sini kita akan buat dua NAT dengan action masquerade. Lalu di sini chainnya source NAT out interface ke Ether 1 ISP1. Lalu kita copy lagi action masih sama masquerade, chain masih sama source NAT, out interface-nya kita arahkan ke Ether 2 ISP2. Oke, seperti ini. Kita coba ping misalnya ke google.com. Oke, replay. Nah, sekarang di sini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu sebelum kita melakukan pemisahan jalur dari game dengan yang selain game. Kita akan lihat bahwa si game yang ada di klien ini itu akan mengarah ke ISP1. Kita bisa lihat di sini traffic itu akan mengarah ke yang ISP1 untuk si selain game ini. Kita bisa lihat di sini semua mengarah ke ISP1. Lalu di sini saya akan coba buka untuk gamenya. Jadi YouTube berjalan, game juga berjalan. Pastikan dulu. Oke, di sini YouTube-nya sudah berjalan. Kita kembali ke gamenya.
Nah, kita bisa lihat di sini ping dari gamenya itu menjadi sangat tinggi seperti ini. Karena di sini juga kita mengakses YouTube, dan game dan YouTube ini berada di satu ISP seperti ini, sehingga ping dari gamenya itu menjadi sangat tinggi. Nah, seperti ini, pingnya menjadi sangat tinggi seperti ini, karena kita berada di satu ISP saja yang berjalan, jadi semuanya diarahkan ke ISP 1 termasuk YouTube, sehingga ping dari game kita itu menjadi tidak stabil seperti ini, terlalu tinggi. Nah, oke, karena itu saya coba leave dulu. Nah, sekarang kita akan memisahkan antara game dengan yang selain game. Di sini misalnya saya coba lihat dulu untuk IP dari si klien adalah IP-nya adalah 192.168.10.2. Bisa ke IP ARP dulu, ke IP dari si klien ini 10.2. Di sini kita coba klik Tors seperti ini. Oke, di sini saya matikan dulu untuk koneksi YouTube agar benar-benar yang ditangkap hanya traffic dari si gamenya. Saya coba stop dulu, start lagi. Oke, di sini tidak ada traffic karena memang di klien kita tidak mengakses apapun. Sekarang saya akan jalankan gamenya Among Us. Nah, di sini saya misalnya masuk ke online. Nah, di sini saya akan gunakan terlebih dahulu server Asia seperti ini. Pada saat saya melakukan klik find game, otomatis di sini akan muncul IP dan port dari server Asia dan port dari game Among Us yaitu 22023. Berarti di sini kita bisa ambil kesimpulan port game Among Us itu menggunakan port 22023. Lalu di sini misalnya saya berikan nama server Asia 139.162.111.196. Nah, lalu misalnya saya back, saya pilih lagi misalnya North America. Kita lihat pada saat saya di sini melakukan klik find game. Nah, di sini muncul dengan port yang sama 22023 tapi dengan IP 45794075. Nah, lalu di sini menggunakan protokol UDP. Nah, sekarang kita coba back lagi. Sekarang saya akan ubah untuk servernya. Saya misalnya pakai server Europe. Begitu saya klik find game, kalian lihat di sini. Nah, di sini muncul dengan port yang sama 22023 dengan IP yang berbeda karena kita mengakses server yang berbeda, yaitu server Europe dengan IP 172.105.251.170 seperti ini. Jadi Among Us ini memiliki beberapa server dengan IP yang berbeda-beda, tapi semuanya menggunakan port yang sama 22023 dan protokol UDP. Jadi di sini sama-sama menggunakan protokol UDP seperti ini. Oke, jadi itu tadi salah satu cara untuk mengetahui game itu menggunakan port berapa dan IP berapa. Nah, tentu saja kalau kita ingin menggunakan seperti ini agak repot karena kalau kita ingin mencari seperti ini berarti kita mencari satu per satu. Nah, sementara kan biasa sebuah game itu memiliki port yang banyak dan juga memiliki beberapa IP. Kebetulan saja untuk game Among Us ini hanya menggunakan satu port saja, cuman IP-nya saja yang berbeda-beda. Nah, di sini karena kita sudah mendapatkan IP dari kita sudah mendapatkan port dari game Among Us ini. Tentu saja IP dari si Among Us ini bukan hanya 3 IP ini, pasti ada beberapa IP lagi yang digunakan untuk tiap-tiap server, baik itu Asia, North America maupun Europe. Jadi di sini kita akan coba menangkap
semua IP-IP yang digunakan oleh game Among Us ini berdasarkan protokol dan portnya. Nah, di sini saya akan masukkan di Mangle-nya. Di sini kita pilih chain pre-routing, lalu protokol pilih UDP, lalu destination portnya 22023. Nah, lalu di sini sorry kita buat dulu address listnya. Jadi kita buat dulu untuk address list lokal seperti ini. Nah, address list lokal dari si klien yang ada di MikroTik ini itu menggunakan IP 192.168.10.0/24 network dari lokal si MikroTik ini. Jadi kalau kalian memiliki beberapa IP lokal, maka silakan masukkan saja semua IP lokal tersebut dengan nama lokal. Jadi namanya sama, hanya addressnya saja yang berbeda-beda. Lalu kita apply. Oke. Lalu di sini kita menuju ke bagian Mangle. Ini kita buat chain pre-routing. Protokolnya pilih UDP. Destination portnya saya masukkan port 22023. Seperti ini. Lalu di bagian advance saya masukkan source address listnya itu dari lokal, destination address listnya itu tanda seru selain lokal. Jadi ada tanda seru di sini selain lokal. Lalu di bagian action kita pilih actionnya add DST to address list. Nah, timeoutnya silakan kalian isi apakah ingin non dynamic, non static, atau ingin diberikan waktu timeout misalnya 1 hari. Itu terserah kalian, tidak ada masalah. Lalu di sini source address listnya saya berikan namanya misalnya game seperti ini. Kemudian saya apply. Nah, di sini sudah selesai. Kita akan lihat di bagian address list ini. Bagian address list ini kita bisa lihat di sini Europe. Kita bisa lihat di sini menggunakan server Europe. Pada saat saya find game seperti ini, kita lihat IP yang muncul di sini. Nah, di sini IP yang muncul ada 172.105.251.170. Kita bisa lihat apakah sama server Europe. Nah, di sini sama IP yang sudah kita tangkap tadi, server Europe 172.105.251 dan 170. Sekarang kita coba ganti server ke Asia. Nah, sekarang kita coba find game dan kita lihat di sini. Nah, di sini muncul 139.162.111.196. Kita bisa lihat di sini Asia ada perbedaan 139, 162 di sini 168. Berarti server dari Asia itu ada beberapa IP. Nah, jadi kita bisa juga catat di sini 139, 162, 111, 196. Lalu misalnya saya akses salah satu. Kita lihat apakah ada muncul. Nah, di sini ada yang muncul lagi 172 1048924. Berarti Asia itu ada beberapa IP. Server Asia itu ada beberapa IP seperti ini. Kita coba lagi find game. Kita coba lagi. Nah, di sini ada yang muncul lagi nih 174 172 1049699. Nah, inilah fungsi dari Mangle yang saya buat tadi. Jadi setiap server dari game itu pasti ada beberapa IP yang digunakan, tidak mungkin cuman menggunakan satu IP saja. Nah, misalnya di sini saya gunakan lagi server yang North America. Kita akan lihat ber-IP berapa yang muncul. Nah, di sini yang muncul 45794075. North America ini sama, IP-nya 45794075. Kita coba akses misalnya. Join already started, berarti sudah mulai. Nah, sini muncul lagi nih 45567648. Nah, berarti server North America juga ada beberapa IP sebenarnya. 7648 seperti ini. Kita coba ganti ke server Asia misalnya. Saya akses, kita lihat IP berapa yang akan muncul. Di sini tidak ada yang muncul, berarti masih IP yang tadi. Kita coba akses salah satu. Already started. Nah, di sini muncul 172K104. Berarti yang Europe ini, sorry, yang Asia 172
Ini ada lagi IP-nya untuk yang Asia 172.104.7728. Nah, sekarang kita coba yang Europe. Kita lihat apakah ada IP baru yang muncul. Nah, ini ada IP lagi yang muncul ini untuk yang Europe. 72.105.249.25. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi setiap kita memasuki sebuah server, itu pasti ada beberapa IP yang akan muncul di sini. Nah, ini semua adalah IP-IP dari game Among Us ini yang saya akses di PC client ini. Nah, sekarang jadi itu tadi saya hanya mencontohkan saja untuk menggelnya cara menangkap IP dari si game, dari server game. Seperti ini ada beberapa ini. Nah, sekarang kita akan buat untuk mark routingnya. Jadi kita akan pisahkan game ini dari yang selain game. Kita akan buat di sini pre-routing. Lalu di sini kita langsung menuju ke bagian advance. Kita pilih di sini source address listnya. Itu kalian bisa gunakan source address list atau tidak menggunakan source address list, itu terserah kalian. Kalau ini source address list berarti adalah IP dari si client atau network dari si client. Tapi kita bisa juga gunakan berdasarkan destination address list saja. Seperti ini. Misalnya saya pilih game seperti ini. Atau bisa kita gunakan juga source address list seperti ini. Jadi terserah kalian. Jadi itu tergantung keinginan kalian saja, berdasarkan source address list atau hanya berdasarkan destination address list, itu saja yang seperti itu. Jadi kalian sesuaikan, jangan cuman bisa meniru saja, tapi sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Di sini saya hanya mencontohkan. Nah, misalnya di sini saya mencontohkan source address list, saya masukkan IP lokal dari klien, lalu destination address listnya saya masukkan yang address list yang sudah tertangkap di sini. Game ini di sini tertangkap secara dynamic. Nah, lalu di sini actionnya saya pilih mark routing. Lalu routing marknya saya berikan misalnya jalur game namanya seperti ini. Pass-through-nya saya tidak centang, kemudian saya apply. Otomatis di bagian mangle sudah ada seperti ini. Sudah ada. Lalu sekarang kita menuju ke bagian IP root. Nah, sebelum saya membuat routing untuk gamenya, di sini saya akan perlihatkan di bagian klien ini. Di sini saya akan coba ping dulu ke salah satu IP dari si game ini. Misalnya ke 172.105.251.170. Oke, di sini replay, kita akan coba lihat tracer GND 172.105.251.170. Nah, kita bisa lihat di sini untuk game dari Among Us ini, sebelum kita memisahkan routingnya, dia mengarah ke 192.168.11.1, yaitu IP dari provider ISP1 seperti ini. Dia mengarah ke sini. Misalnya di sini saya coba jalankan Among Us-nya lagi. Sini misalnya saya coba jalankan find game. Nah, di sini saya coba Tors. Nah, kita bisa lihat di sini ada muncul IP dari si Among Us ini. Seperti ini. Ini melalui ISP1. Nah, sekarang kita coba stop. Saya arahkan ke ISP2. Saya coba lihat Tors di ISP2. Di sini tidak ada, kosong. Berarti memang game ini tuh hanya melewati saat ini melewati ke ISP1. Karena di sini tidak muncul IP dan tidak muncul IP dari si Among Us di ISP2. Kita bisa lihat juga di sini traffic itu hanya melewati ke Ether1 ISP1 seperti ini. Saya coba arahkan lagi ke ISP1. Nah, di sini kita bisa lihat IP dari Among Us dengan port 22023 itu melalui ISP1. Nah, sekarang kita akan ubah, kita akan routing dari si Among Us ini, kita akan routing ke
ISP2 sebagai jalur utama. Ini seperti ini. Kemudian ke 192.168.12.1, cek gateway ping, distance-nya 1, routing map-nya saya pilih yang jalur game yang sudah saya buat tadi di Mangle ini. Kita bisa lihat di sini Mangle-nya jalur game. Saya apply, lalu saya copy lagi seperti ini, tapi kali ini saya arahkan ke yang ISP1. Tapi ISP1 ini akan menjadi backup dari yang jalur game ini. Seperti ini. Otomatis di sini kita sudah punya routing untuk yang jalur game. Jadi di sini adalah jalur game, main, dan backup. Sorry, di sini root, main, dan backup untuk game seperti ini. Nah, di sini ada jalur utama dari gamenya itu ke ISP2, sedangkan jalur backupnya adalah ke ISP1. Nah, sekarang kita akan coba di sini pembuktiannya. Kita akan buktikan dulu melalui traceroute. Kita coba di sini, saya akan buka lagi satu. Yang pertama, saya akan traceroute dulu ke IP dari si Among Us. Addressnya yaitu yang 172.105.251.170. Coba seperti ini. Tadi dia melewati ISP1 dengan IP 11.1. Sekarang kita coba traceroute lagi. Nah, sekarang dia sudah melewati ke ISP2 yaitu 12.1. Sekarang kita coba untuk yang selain game, misalnya ke 888. Nah, 888 ini melewati ISP1 yaitu 11.1. Nah, misalnya ke traceroute ke google.co.id. Oke. Nah, seperti ini. Berbeda di bagian hop kedua. Kalau yang selain game dia mengarah ke ISP1, sedangkan yang untuk game mengarah ke ISP kedua. Nah, sekarang kita akan coba jalankan untuk yang gamenya, dan kita akan lihat traffic di sini. Oke, sekarang kita jalankan gamenya. Saya pilih server Asia saja. Nah, kita bisa lihat di sini gamenya itu mengarah ke ISP2. Ini saya coba torch. Nah, kita bisa lihat di sini muncul IP ini. Sini server Asia. Itu melalui ISP2 seperti ini, dia melalui ISP2, dan traffic itu semuanya mengarah ke ISP2 untuk game Among Us ini seperti ini, dan pingnya 141 milisecond. Soalnya di sini saya coba jalankan juga untuk YouTube. Sorry, saya coba jalankan YouTube. Sebelumnya kita lihat yang untuk ISP1. Nah, ISP1 kosong seperti ini, jadi tidak ada IP dari si Among Us. Kita kembali ke di sini adalah IP dari browser.
Nah, ini adalah IP untuk YouTube. Jadi YouTube diarahkan YouTube dan selain game itu diarahkan ke ISP1. Nah, seperti ini sangat banyak, semua portnya menggunakan HTTPS. Nah, sekarang kita coba yang lihat di ISP2. Nah, ISP2 murni hanya game yang lewat seperti ini. Ini hanya game. Nah, kita coba jalankan ini. Nah, jadi walaupun YouTube-nya berjalan seperti ini, pun YouTube berjalan, si Among Us ini pingnya tetap stabil di 144 sampai 200-an milisecond saja seperti ini. Kita akan lihat, saya akan matikan yang ISP2. Otomatis game Among Us ini akan berpindah trafficnya ke yang ISP1. Di sini saya matikan ISP2. Nah, seperti ini otomatis akan berpindah ke ISP1. Dan kita lihat apakah di sini. Nah, di sini akan langsung disconnect untuk si Among Us-nya karena satunya tiba-tiba putus dan berpindah ke ISP2. Sekarang kita coba lihat di sini. Berarti sekarang yang berjalan hanya satu ISP karena ISP2 sudah kita matikan. Nah, kita akan lihat apakah ada IP dari si Among Us atau game ini pada ISP1. Kita coba cari. Nah, di sini ada IP dari si game Among Us sudah berpindah ke Ether 1 ISP1, yaitu 172.165.175.48. Yang ini IP yang sudah kita tangkap tadi secara otomatis seperti ini. Berarti sudah terbukti bahwa di sini kita sudah berhasil memisahkan antara jalur game dan jalur selain game. Nah, sekarang saya coba nyalakan lagi untuk Ether 2 ISP2 nya, dan kita akan lihat apakah Among Us ini akan berpindah juga. Nah, akan disconnect lagi from server dan kita coba find game lagi. Nah, di sini IP Among Us di Ether 1 sudah tidak ada. Kita arahkan lagi ke Ether 2 ISP2 misalnya. Kita coba find game. Nah, di sini muncul lagi IP 172.104.9699. 104.9699. Nah, ini diarahkan ke Ether 2 ISP2. Nah, seperti ini. Berarti ini sudah mengarah ke ISP2 172.105.205.76 yang ini. Jadi kita benar-benar sudah berhasil menangkap IP dari game Among Us ini dan sudah berhasil memisahkan traffic dari Among Us dengan traffic yang selain game ini. Oke, jadi nah sekarang di sini juga saya akan memberikan beberapa port game yang saya tahu. Di sini ya, ada port dari PUBG, Mobile Legend dan juga Free Fire. Kita tinggal copy saja, tinggal masukkan di sini koma lalu seperti ini. Nah, di sini karena beberapa game juga bukan hanya menggunakan protokol UDP, maka kita copy lagi lalu kita arahkan di sini ke TCP. Jadi ada beberapa game yang menggunakan TCP dan UDP seperti ini. Jadi otomatis nanti game-game baik itu Among Us dengan port 22023 maupun PUBG, Mobile Legend dan Free Fire itu akan ditangkap IP-nya oleh Mangle ini, dan kalian bisa memisahkan trafficnya mengarah ke ISP mana yang kalian inginkan berdasarkan routing mark yang kita buat. Dan selain YouTube itu kita buat saja selain game kita buat saja sebuah routing yang seperti ini.
Jadi untuk jalur game ada 2 jalur, yang link utama dan link backup. Begitu juga dengan yang selain game memiliki 2 jalur, baik itu yang utama maupun yang backup. Oke, demikian tadi tutorial dari Ais Channel. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, comment, share, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan tutorial terbaru dari Ais Channel. Ais Channel mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.